Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Barokah dengan NIM 231240102. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam yang berjudul Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Apakah ada yang tahu apa itu Nahdlatul Ulama? Nah, jadi Nahdlatul Ulama atau disingkat NU adalah organisasi keagamaan Islam terbesar di Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seorang ulama yang juga kepala Pondok Pesantren Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Nahdlatul Ulama juga memiliki tujuan untuk mempererat agama dan keagamaan Islam di Indonesia. Organisasi ini berasal dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nahdlatul Ulama atau disingkat NU memiliki sejarah panjang dalam memperjuangkan agama Islam yang damai, toleran, dan inklusif di Indonesia. Organisasi ini telah berperan penting dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan mempromosikan perdamaian antar umat beragama di Indonesia. NU juga dikenal sebagai organisasi yang memberikan perhatian besar terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial. Mereka memiliki jaringan pesantren yang luas di seluruh Indonesia untuk mendidik generasi muda tentang ajaran Islam yang moderat dan toleran. Selama sejarahnya, NU telah mengalami berbagai tantangan dan perubahan, tetapi tetap konsisten dalam memperjuangkan nilai-nilai Islam yang damai dan inklusif. Organisasi ini terus berperan sebagai salah satu kekuatan penting dalam kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Dilanjut dengan latar belakang Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari lahir pada 14 Februari 1871 atau 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah di Pesantren Gedang, Tembokrejo, Jombang. Hasyim Asy'ari adalah putra ketiga dari 11 bersaudara dari pasangan Kiai Haji Asy'ari, pemimpin pesantren Keras Jombang, dan Nyai Halimah. Nah, dari nasab ayahandanya ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari memiliki garis keturunan sampai dengan Rasulullah. Beliau juga merupakan keturunan dari Sunan Giri, salah satu wali penyebar Islam di Jawa. Nah, dari nasab ibunya, Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan keturunan dari Raja Brawijaya atau Lembu Peteng, raja terakhir kerajaan Majapahit yang kemudian masuk Islam, yang berganti nama menjadi Benawa atau Jakatingkir. Dengan demikian, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mewarisi darah biru atau ningrat dan darah putih atau ulama dari dirinya. Dilanjut dengan keturunan. Nyai Hadijah, istri pertama yang merupakan putri dari Kiai Yakub Sidoarjo, meninggal dunia sewaktu Kiai Haji Hasyim Asy'ari menuntut ilmu di Mekah. Nyai Nafikoh, istri kedua setelah istri pertama wafat, yaitu putri dari Kiai Ilyas, pengasuh Pondok Pesantren Seulan Madiun. Nah,
Ada juga putra-putri dari Nyai Nafikoh. Yang pertama yaitu Hana, yang kedua Khairiyah, yang ketiga Aisyah, yang keempat Ajah, yang kelima Abdullah Wahid atau sering juga dipanggil sebagai Wahid Hashim, yang keenam Abdul Hakim atau Abdul Khalik, yang ketujuh Abdul Karim, yang kedelapan Ubaidillah, yang kesembilan Mashuroh, dan yang terakhir yaitu Muhammad Yusuf. Dilanjut dengan Nyai Masruroh atau istri ketiga setelah istri kedua wafat, yaitu putri dari Kiai Hasan, pengasuh pondok pesantren Kapurjo, Pagu, Kediri. Dari pernikahan ini, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dikaruniai 4 orang putra putri, yaitu yang pertama Abdul Qadir, dan yang kedua Fatimah, dan yang ketiga Khadijah, dan yang keempat Muhammad Yakub. Dilanjut dengan pendidikan dan perjalanan ilmiah. Nah, sejak masa kanak-kanak, Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidup dalam lingkungan pesantren tradisional. Beliau belajar dasar-dasar agama Islam dari ayahnya di pesantren Keras pada usia 15 tahun. Beliau mulai merantau untuk menuntut ilmu di berbagai pesantren ternama di Jawa, seperti pesantren Siwalan Panji atau Sidoarjo, pesantren Tembak Beras atau Jombang, pesantren Langitan atau Tuban, pesantren Cepoko atau Ngawi, dan yang terakhir pesantren Sarang atau Rembong. Nah, pada usia 21 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menikah dengan Nafisah, putri dari Yakub Siwalan Panji. Tidak lama kemudian, beliau bersama istri dan mertuanya berangkat ke Mekah untuk menunaikan haji di sana. Di sana, beliau melanjutkan belajar kepada ulama-ulama terkemuka seperti Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Muhammad Sholih Al-Samarqandi, Syekh Thahir Al-Ja'fari, Syekh Ahmad Jaini Dahlan, dan Syekh Muhammad Mahfuz Al-Tarmasi. Nah, selama di Mekah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga mengajar di Masjidil Haram dan mendapatkan gelar Syekhul Haram. Beliau juga menulis beberapa karya ilmiah seperti Risalah Ahlussunnah wal Jamaah dan Al-Imam Al-Ghazali wa Arawuhu Al-Kalamiyah. Setelah 4 tahun di Mekah, beliau kembali ke tanah air dan mendirikan pesantren Tebu Ireng pada tahun 1899. Peran dan perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari tidak hanya dikenal sebagai ulama yang menguasai berbagai bidang ilmu, tetapi juga sebagai pejuang yang gigih membela agama dan bangsa. Beliau aktif menghadapi penjajahan kolonial Belanda dengan cara-cara yang sesuai dengan syariat Islam. Salah satu perjuangan Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama pada tahun 1926. Organisasi ini bertujuan untuk menjaga kemurnian ajaran Islam Ahlussunnah wal Jamaah, mempererat persatuan umat Islam, dan menggalang perlawanan terhadap penjajahan. NU kemudian berkembang menjadi organisasi Islam terbesar di Indonesia dengan jutaan anggota dan ratusan ribu pengurus di seluruh pelosok negeri. Nah, selain itu juga
Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga turut serta dalam pergerakan nasional untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Beliau menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP yang merupakan lembaga legislatif pertama Republik Indonesia. Beliau juga mengeluarkan fatwa jihad untuk melawan agresi militer Belanda pada tahun 1948. Fatwa ini menjadi semangat bagi para pejuang kemerdekaan untuk berjuang sampai titik darah penghabisan. Wafat dan warisan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari wafat pada tanggal 25 Juli 1947 atau 7 Jumadil Akhir 1366 Hijriah di Surabaya karena beliau sakit. Jenazah beliau dimakamkan di Komplek Pesantren Tebu Ireng yang menjadi saksi bisu perjuangan dan pengabdian beliau selama hidupnya. Mbah Hasyim Asy'ari juga meninggalkan warisan berupa karya-karya ilmiah yang mencapai ratusan judul dalam berbagai bidang ilmu. Berbagai karyanya yang terkenal adalah Al-Imam Al-Ghazali wa Ar-Ruhu Al-Kalamiyah, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, Nazam al-Bana'ah, Usul al-Diyanah, At-Takhir fi Usul al-Fiqh, dan Nazam Jawahir at-Tauhid. Selain itu juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga meninggalkan warisan berupa generasi-generasi ulama dan pemimpin bangsa yang lahir dari pesantren Tebu Ireng dan Nahdlatul Ulama. Beberapa di antaranya adalah Kiai Haji Wahid Hasyim atau putra beliau yang menjadi Menteri Agama Republik Indonesia pertama, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau cucu beliau yang menjadi Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Sa'al Mahfuz atau mantan Ketua PBNU, Kiai Haji Mustafa Bisri, mantan Rais AAM PBNU, dan masih banyak lagi. Hasyim Asy'ari adalah sosok ulama yang patut dicontoh dan diteladani oleh umat Islam di Indonesia. Beliau telah memberikan sumbangsi besar bagi agama dan bangsa dengan ilmu, amal, dan jihadnya. Pendiri Nahdlatul Ulama yang pertama Kiai Haji Zainal Arifin, yang kedua Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari, yang ketiga Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim, yang keempat Kiai Haji Idham Khalid, yang kelima Kiai Haji Zainal Mustafa, yang keenam Kiai Haji As'ad Syamsuri Arifin, yang ketujuh Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, yang kedelapan Kiai Haji Masyhur, dan yang terakhir Kiai Haji Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang ditanyakan, silahkan kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe.